Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang rekan-rekan semua. Yang terhormat Ibu Sari Vini Maris selaku dosen serta rekan-rekan yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Najwa Shihab pernah mengatakan, integritas itu tidak bisa dibeli. Sekalinya kita kehilangan kepercayaan, maka hilanglah segalanya. Maka dari itu, kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama. Perkenalkan, nama saya Neng Najwa Febina Putri yang berkesempatan menjadi moderator pada kelompok 6 kali ini. Di samping saya ada rekan-rekan yang akan menyampaikan materi mengenai kasus korupsi PT Pertamina. Kasus ini kami angkat karena menyangkut salah satu perusahaan milik negara yang sangat berpengaruh dalam sektor energi di Indonesia. Namun, belakangan ini, nama Pertamina tercoreng akibat adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan beberapa pejabat. Melalui studi kasus ini, kami akan menjelaskan hasil diagnosis perusahaan, masalah utama yang teridentifikasi, hal-hal yang perlu diubah, analisis SWOT, rencana untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk hasil diagnosis perusahaan akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk hasil dugaan perusahaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya PT Pertamina ini sedang menghadapi krisis kepercayaan publik akibat dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pejabatnya. Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam proyek impor minyak dan pengelolaan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Lanjut, kemudian apa saja sih masalah utama yang teridentifikasi, yaitu yang pertama, kurangnya transparansi dan pengawasan internal, terutama dalam proses pengadaan dan kerjasama proyek energi. Yang kedua, kelemahan tata kelola perusahaan atau good governance yang membuka peluang praktik suap dan manipulasi data. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu budaya kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada integritas dan akuntabilitas. Selanjutnya, hal apa saja sih yang perlu diubah? Yaitu yang pertama, penerapan sistem pengawasan internal berbasis digital untuk meminimalisir manipulasi data proyek. Yang kedua, reformasi manajemen dan audit independen terhadap seluruh unit bisnis. Yang ketiga, yaitu peningkatan budaya integritas dan etika kerja melalui pelatihan dan sanksi tegas bagi pelanggar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis SWOT, strength atau kekuatan perusahaan energi terbesar milik negara dengan jaringan luas, dukungan penuh dari pemerintah dan BUMN sektor energi, penguasaan pasar migas kosmetik. Kedua, weakness, kelemahan, lemahnya sistem kontrol internal dan audit manajemen, terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang di internal, citra perusahaan menurun. Yang ketiga, opportunities, transformasi digital di sektor energi bisa memperkuat sistem pengawasan, kerjasama dengan lembaga anti korupsi untuk memperbaiki tata kelola. Yang terakhir, threat, tekanan publik dan hukum dapat menurunkan kepercayaan investor, persaingan dengan perusahaan energi swasta yang lebih efisien dan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Firwadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana meningkatkan kinerja. Yang satu ada perbaikan tata kelola, yaitu membentuk integrity komite independen yang memantau seluruh proyek strategis. Terus yang kedua bisa melakukan audit menyeluruh terhadap proyek impor dan pengadaan kilang.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar karyawan kerja sesuai aturan dan tidak ada ruang untuk memanipulasi. Terus ada yang kedua, ada digitalisasi sistem pengawasan, mengimplementasikan sistem e-governance dan audit untuk mencegah korupsi. Terus bisa menggunakan teknologi blockchain untuk transparansi rantai pasok energi. Dengan sistem digital, kesalahan atau penyimpangan karyawan akan lebih cepat terdeteksi. Terus ada yang ketiga, reformasi budaya organisasi, pelatihan integritas dan etika bisnis untuk seluruh karyawan dan manajemen. Ada penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas berbasis kinerja dan kepatuhan. Ini untuk membentuk karakter karyawan yang disiplin dan jujur. Ada pemulihan kepercayaan publik, yaitu bisa mempublikasi laporan, transparansi dan hasil audit secara terbuka. Kampanye komunikasi publik tentang komitmen anti korupsi dan transformasi Pertamina. Ketika citra perusahaan pulih, motivasi dan kebanggaan karyawan ikut naik, kinerja jadi lebih baik. Terus yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan, kasus korupsi di Pertamina menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola dan pengawasan internal dapat merusak reputasi serta kinerja perusahaan besar sekalipun. Dengan menerapkan strategi reformasi manajemen, digitalisasi pengawasan, dan budaya integritas, Pertamina dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.